Serangan udara Rusia terus meningkat ke Ukraina sejak awal Juli 2025. Pada 8 Juli 2025, Rusia memecahkan rekor dengan mengirim lebih dari 700 rudal dan drone dalam sekali serang. Itu adalah jumlah drone dan rudal terbanyak yang pernah dikirim Rusia dalam sekali serang sejak perang dimulai pada 2022. Terasa ada perubahan dalam eskalasi serangan yang diarahkan Rusia ke Ukraina. Serangan terasa lebih intens dan jumlah artileri yang diluncurkan pun semakin meroket. Apa taktik baru Rusia dalam serangannya dan bagaimana Ukraina harus menghadapinya? Dilansir dari laporan Angkatan Udara Ukraina, serangan Rusia tercatat terus meningkat selama 1 tahun belakangan sejak Juli 2024 hingga Juli 2025. Dalam rentang periode 1 tahun itu, serangan paling banyak terjadi pada Juni 2025 dengan total drone yang diluncurkan berjumlah 5.438 unit. Sementara per 10 Juli 2025, drone yang diluncurkan sudah setengahnya, yakni 2.519 unit. 2.000 lebih drone itu sudah diluncurkan dan bulan Juli 2025 bahkan belum memasuki pertengahannya. Artinya, serangan drone pada Juli 2025 bisa saja melampaui jumlah pada sebulan sebelumnya apabila serangan Rusia terus diintensifkan. Salah satu serangan Rusia terbesar sejak perang pecah pada 2022 terjadi pada 8 Juli 2025. Hari itu, Rusia memecahkan rekor dengan mengirim 728 drone dan 13 rudal secara bersamaan dalam satu serangan. Serangan gabungan terbanyak sebelumnya berjumlah 550 artileri. Artinya, terjadi peningkatan sekitar 34% dibanding rekor sebelumnya. Bahkan serangan terbaru pada Selasa 15 Juli 2025, Angkatan Udara Ukraina menyebut sejak Senin sore, Rusia telah meluncurkan sedikitnya 267 drone, yang mana 178 diantaranya telah ditembak jatuh. Serbuan drone yang terus diarahkan Rusia ke Ukraina dinilai sebagai strategi baru pasukan Putin. Para analis meyakini bahwa Rusia memang telah mengubah taktik tempurnya di garis depan perang dengan Kiev. Taktik baru itu memungkinkan Rusia meluncurkan ratusan senjata secara bersamaan dari berbagai ketinggian dan arah untuk mengepung sebuah kota. Beberapa artileri itu awalnya melewati kota sasaran sebelum akhirnya tiba-tiba berubah arah dan melaju kembali menuju target. Semua dilakukan secara serentak. Setelah itu, Rusia akan melakukan serangan ganda. Pertama-tama, Rusia menyerang sasaran, lalu menunggu beberapa saat, dan kemudian menyerang lagi. Serangan gabungan drone dan rudal hipersonik itu membuat Ukraina kewalahan melakukan pertahanan. Pasalnya, rudal Kinzhal, salah satu rudal yang digunakan Rusia dalam serangannya, dilaporkan sangat sulit ditangkis. Rusia pun juga menerbangkan drone Shahid lebih tinggi, kemudian memprogramnya untuk menukik lurus ke bawah dengan kencang sehingga sulit dihantam. Ukraina melaporkan Rusia menggunakan lebih dari 400 drone tipuan untuk melumpuhkan pertahanan udara. Serangan memang paling banyak dipusatkan pada fasilitas-fasilitas militer Ukraina. Mulai dari pusat perekrutan angkatan bersenjata, lapangan udara, dan kompleks industri militer Ukraina. Namun, tak sedikit fasilitas sipil yang ikut hancur seperti rumah, kantor, rumah sakit, dan bangunan lain di kota. Ukraina memang mengeklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar artileri yang diluncurkan Rusia itu dengan sistem pertahanan udara Kiev yang seadanya. Bahkan pada Selasa 15 Juli 2025, Ukraina juga telah meluncurkan drone ke arah Voronezh, Rusia dan melukai setidaknya 24 orang. Meski demikian, Ukraina merasa mereka memerlukan sistem pertahanan udara yang lebih andal untuk bisa menangkal taktik baru Rusia. Dan senjata itu adalah rudal Patriot buatan Amerika Serikat. Apa itu rudal Patriot dan kenapa Ukraina membutuhkannya? Jadi, Patriot adalah singkatan dari Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target.
Rudal ini dibuat oleh Raytheon Technologies asal Amerika Serikat. Rudal Patriot sebenarnya berfungsi sebagai sistem pertahanan rudal permukaan ke udara. Sistem ini bisa mencegat pesawat terbang, rudal balistik, dan rudal jelajah. Ukraina sudah memiliki beberapa sistem pertahanan rudal Patriot dari Amerika Serikat dan terbukti bisa mencegat senjata hipersonik Rusia. Namun, Ukraina melaporkan pihaknya masih membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan rudal Patriot untuk bisa melindungi lebih banyak infrastruktur penting dan wilayah sipil. Meski demikian, harga Patriot sangat mahal. Satu sistem Patriot bisa mencapai lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,4 triliun rupiah. Maka, meski efektif mencegat rudal, namun Patriot adalah cara yang mahal untuk menembak jatuh drone yang harganya jauh lebih murah. Meski demikian, pada Senin 14 Juli 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melakukan kesepakatan senjata dengan NATO. Skemanya, NATO membeli senjata dari Amerika Serikat, dan senjata itu kemudian diberikan untuk Ukraina, termasuk rudal Patriot. Meski begitu, baik NATO maupun Amerika Serikat belum mengumumkan bagaimana perincian kesepakatan itu. Namun bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, berita itu adalah harapan baginya dan ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada sekutu beratnya dan Trump. Sejak awal Juli 2025, Rusia meningkatkan intensitas serangan ke Ukraina secara signifikan. Dengan memecahkan rekor baru, lebih dari 700 drone dan rudal diluncurkan dalam satu hari. Taktik baru Rusia kini mengandalkan serangan gabungan masif, peluncuran senjata dari berbagai arah, serta penggunaan drone tipu daya untuk membingungkan sistem pertahanan udara Ukraina. Ukraina memang mampu menahan sebagian serangan, namun sistem pertahanan yang ada dinilai belum cukup. Ukraina butuh lebih banyak sistem rudal Patriot, senjata mahal buatan Amerika Serikat yang terbukti efektif menghadapi rudal hipersonik Rusia. Kini harapan itu muncul setelah Trump dan NATO membuat kesepakatan senjata untuk Ukraina termasuk Patriot. Pertanyaannya satu, seberapa cepat bantuan itu bisa datang sebelum serangan Rusia melampaui batas kemampuan bertahan Ukraina? Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.